Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Lunsi atau Terra Classic. Bagaimana kabar kalian, Lunsi Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Lunsi sedikit mengalami kenaikan 17,88% data dari CoinMarketCap, dan volume perdagangan dalam 24 jam terakhir mengalami kenaikan yang sangat luar biasa, teman-teman, 108%, teman-teman ya. Lalu di sini untuk kapitalisasi pasarnya juga naik 18,96%. Kemudian video ini hanya sekedar sharing, berbagi ke teman-teman semua. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Selalu riset, gunakan dana dingin dan bebas dalam melakukan investment ya, teman-teman ya. Kemudian untuk global crypto market cap ya, di sini juga naik ya, teman-teman, 5,50%. Bitcoin di angka 334 juta rupiah, Ethereum 25 juta, dan BNB 5,5 juta rupiah, teman-teman. Di sini untuk pergerakannya sangat lumayan ya, teman-teman ya. Ketika di XY kemarin mengalami penurunan ya, dan sekarang untuk global crypto market cap terutama Bitcoin sedang mencoba untuk breakout lagi ya, teman-teman. Terutama untuk Lunsi ya, di sini kenaikan yang luar biasa. Selamat buat teman semua yang kemarin sudah serok ya di angka 3 rupiahan ya, atau bahkan ada yang masuk di 1 rupiah ya. Selamat ya sekali lagi. Dan ada berita menarik dari pengembang Terra Classic menyarankan komunitas mungkin harus mengorbankan pajak pembakaran untuk mendorong utilitas. Jadi Reksi percaya parameter pajak pembakaran harus memberi jalan bagi utilitas, teman-teman. Dalam sebuah tweet hari ini, anggota grup pengembangan Terra Classic, Terra Civita ya, Rex Horizon aka Rexy, membagikan posting blog menengah di mana ia menyarankan bahwa rantai Terra Classic mungkin harus melepaskan pajak pembakaran on-chain untuk menarik utilitas yang hilang. Jadi dalam artikel tersebut, pengembang menggambarkan Terra Luna Classic sebagai tulip dengan alasan lain, itu tidak memiliki nilai intrinsik sejak ekosistem runtuh pada bulan Mei. Selain itu juga ia berpendapat bahwa parameter pajak pembakaran telah mengubah Lunsi menjadi koin meme yang hanya didorong oleh keinginan untuk memegangnya dengan harapan bahwa suatu hari akan bertumbuh secara eksponensial melalui pengurangan pasokan. Sementara pengembang mengusulkan parameter pajak pembakaran untuk memicu aktivitas di rantai lagi, Reksi percaya bahwa itu telah mencapai kebalikannya dengan mengecilkan hati pembangun yang tersisa di rantai dan membangun baru yang tertarik untuk membangun. Ekosistem yang rusak cukup banyak disterilkan, dan selain beberapa DApps, tidak ada pertumbuhan kembali yang terjadi. Tulis Reksi berbicara tentang efek pajak, teman-teman. Jadi tidak hanya itu, bursa telah berjuang untuk mempertahankan volume perdagangan. Pada dasarnya pajak telah memadamkan api yang diharapkan akan tercipta. Dan pengembang menyatakan bahwa masih ada jalan yang jelas untuk pemulihan, tetapi akan membutuhkan pengorbanan parameter pajak pembakaran, khususnya dengan pemutahiran versi 23 yang akan datang pada bulan Desember ini, teman-teman. Jadi jaringan diatur untuk mencapai paritas teknologi dengan Luna versi 2, akibatnya aplikasi terdesentralisasi yang dibangun di rantai Terra baru dapat dengan mudah diterapkan di rantai klasik. Seperti yang dijelaskan Reksi, ini diberi insentif untuk melakukannya karena rantai Terra klasik saat ini menampung basis konsumen yang tidak dimiliki oleh rantai baru. Namun ia menjelaskan bahwa agar mereka melakukannya, komunitas harus menyingkirkan tingkat pembakaran pajak. Karena proyek-proyek ini harus mendapat untung dari di apps mereka melalui pajak juga, teman-teman. Dan menambahkan pajak pada tingkat pembakaran dapat membuat pengguna enggan. Sementara itu, pengembang menegaskan bahwa pembakaran akan terus berlanjut bahkan setelah komunitas menghapus parameter pajak pembakaran seperti yang dia tunjukkannya. Jadi pembakaran pajak bukanlah kontributor tertinggi dari total pembakaran. Khususnya data Terrarity menunjukkan pembakaran pajak hanya berkontribusi sekitar 27%, dengan sebagian besar luka bakar adalah filantropi ya, untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan keuntungan pasar. Akibatnya, Reksi menegaskan bahwa ini akan terjadi menurut pengembang di apps baru yang mampu membelinya akan terus menyala untuk mencapai keunggulan pasar ya. Selain itu juga menegaskan bahwa ada cara yang lebih efektif untuk membakar Lunsi ya, dan di sini ternyata Lunsi mulai naik ya, teman-teman ya.
Jadi ingatlah bahwa Tobias Anderson berpendapat bahwa dengan mengaktifkan kembali swap dan utilitas rantai, dengan lingkungan pasar yang tepat, jaringan dapat membakar Lunsi dengan kecepatan yang sebanding dengan crash ya. Menarik di apps tetap menjadi kunci untuk mencapai utilitas dunia nyata ini. Seperti dilansir dari The Crypto Basic, komunitas Terra Classic mengurangi parameter pembakaran pajak dari 1,2% menjadi 0,2% karena data menunjukkan bahwa volume on-chain telah menurun secara signifikan, teman-teman. Mengenai Terra Lunsi, perkembangan besar-besaran di bulan Oktober ya teman-teman ya di sini ya. Jadi perkembangan di jaringan Terra telah berjalan dengan pesat meskipun dimiliki oleh komunitas tanpa pendanaan. Jadi rantai klasik telah mengalami tahun yang bergejolak ya, dengan telah menjadi berita utama karena berbagai alasan, mulai dari melawan tren pasar kripto bearish di awal tahun dan menciptakan nilai tertinggi baru dengan janji uang kripto terdesentralisasi dalam skala besar hingga runtuh secara spektakuler. Jadi sekarang bagaimanapun itu menjadi berita utama karena komunitas pemula yang telah mengambil alih kemudi memetakan jalan menuju pemulihan dan kehilangan kejayaan. Khususnya sejak mengambil kendali atas rantai tersebut ya, komunitas tidak membuang waktu untuk mencoba mengatasi masalah utamanya. Tanpa urutan tertentu, ini termasuk mengurangi kelebihan pasokan Terra Luna Classic, memasang kembali USDC ya, dan memperbaiki rantai dan membuat serta menarik utilitas. Dan perlu dicatat, dari akhir Agustus hingga September, jaringan memperkenalkan kembali staking dan menghadapi masalah pengurangan pasokan Lunsi secara signifikan dengan pajak on-chain 1,2%, sambil melobi pertukaran kripto untuk menerapkan pajak pada transaksi off-chain ya teman-teman. Atas usahanya, Binance, pertukaran kripto terbesar di dunia, memulai kampanye untuk membakar semua biaya perdagangan yang diperoleh dari aktivitas perdagangan Lunsi. Khususnya Oktober penuh dengan lebih banyak perkembangan dan perdebatan sengit ya teman-teman, seperti yang dapat diharapkan dengan rantai yang dikelola komunitas. Jadi seiring berjalannya bulan, komunitas mengurangi pajak on-chain menjadi 0,2% ya teman-teman ya. Jadi untuk pembakaran akan dilangsungkan ya secara masif ya teman-teman ya. Kemudian mengenai Do Kwon ya di sini ya, Do Kwon ternyata berada di Eropa teman-teman dan berencana untuk segera bertemu dengan pihak yang berwenang. Jadi Kwon berjanji untuk memberikan kejelasan lebih lanjut tentang keberadaannya selama konferensi mendatang dan mengundang petugas untuk berpartisipasi ya. Jadi masih aman ya Do Kwon ya ternyata ya. Di sini untuk Do Kwon ini dia bersumpah untuk segera mengadakan konferensi dan mengangkat tirai di lokasi misteriusnya. Pria asal Korea Selatan yang menjadi incaran utama Interpol ini bahkan mengundang aparat penegak hukum untuk turut serta dalam acara tersebut. Jadi logikanya, baik individu yang terkena dampak dan regulator Korea Selatan beralih ke co-founder proyek Do Kwon untuk mengidentifikasi apa yang mendorong keruntuhan. Jadi sebuah liputan baru-baru ini mengungkapkan bahwa lokasi terbarunya mungkin di Eropa. Kemudian paspor telah tidak berlaku pada hari ini dan diketahui bahwa dia saat ini berada di Eropa ya teman-teman ya. Jadi akan ada pertemuan ya, semoga saja memberikan dampak yang positif ya teman-teman. Jadi langkah itu bisa dianggap sebagai kejutan karena Interpol mengeluarkan pemberitahuan merah untuk Kwon di bulan September. Jadi untuk pihak berwenang ini, Korea Selatan juga menyelidiki Kwon untuk penggelapan pajak. Mereka mengklaim dia memberikan token kepada anggota keluarga sebagai cara untuk menghindari pajak. Jadi Kwon mengatakan para pejabat telah menyebarkan kebohongan ya di sini ya, dan memanggil mereka untuk berpartisipasi dalam konferensi mendatang. Wow, luar biasa sekali untuk si Do Kwon ini ya. Semoga saja Terra Luna Classic bisa terbang lagi ya teman-teman ya, karena Do Kwon akan memberikan kejelasan ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Share jika video ini dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.